Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan video pembelajaran pertemuan ketiga dan keempat mata kuliah Hukum Pemerintahan dan OTDA. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Meta Jelita. Saya mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 4012 111029. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdapat juga pada pasal 19 ayat 2 yang menyatakan penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah atau Pemda dan DPRD. Asas dan kewenangan daerah dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, asas penyelenggaraan pemerintahan pada pasal 20 ayat 2 dan 3, pemerintahan pusat itu ada asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan juga dekonsentrasi. Sedangkan pemerintahan daerah itu terdapat asas otonomi, tugas pembantuan, dan juga penyelenggaraan dan tugas pembantuan. Untuk penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri terbagi menjadi pusat itu terdiri dari presiden dan wakil presiden serta menteri negara. Untuk pemerintahan di daerah itu ada Pemda dan DPRD. Pemberian otonomi daerah dianut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Menurut Suparmoko pada tahun 2002, halaman 61 di bukunya mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Nah, sedangkan saudari dari Yuliati pada tahun 2001 di halaman bukunya yang di halaman 22 menyatakan bahwa salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Sedangkan Bayu Suryaningrat sebagaimana dikutip Inyoman S. merumuskan otonomi daerah sebagai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sedangkan Hossein, sebagaimana dikutip Supian Hamim dan Indra Muklis, merumuskan otonomi daerah sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada di luar pemerintahan pusat. Sedangkan Amra Muslimin berpendapat bahwa otonomi berarti berpemerintahan sendiri sesuai paham catur praja yang meliputi fungsi membentuk perundangan atau wetgeving, pelaksanaan undang-undang atau wetvoering, kepolisian atau politi, dan peradilan atau disebut Rechtspraak. Keempat fungsi ini dijalankan oleh daerah otonom dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat secara terbatas dalam bidang yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, selain itu, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ini ada asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, selanjutnya itu ada asas tugas pembantuan. Jadi asas terakhir ini adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah dalam kerangka menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, menurut Johan Jasin dalam buku
dalam buku Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di era otonomi daerah pada tahun 2019, tujuan otonomi daerah ada 3. Yang pertama itu menjaga stabilitas politik dalam menghadapi tuntutan pemisahan diri dari NKRI. Nah, terus yang kedua itu untuk mencapai kemandirian peningkatan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya, aset, serta berbagai potensi yang ada. Nah, terus untuk tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan. Otonomi daerah memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting bagi daerahnya sendiri. Nah, tujuan otonomi dan fungsi otonomi daerah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, berdasarkan landasan hukum tersebut, fungsi dan tujuan otonomi daerah di antaranya yang pertama, tujuan otonomi daerah karena tadi udah dibilang terdapat beberapa tujuan. Tujuan lainnya yaitu tujuan otonomi daerah yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu tempat di daerah yang menjadi kekuasaannya. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan umum yang berada di daerah kekuasaannya. Lalu tujuan yang ketiga meningkatkan daya saing daerah yang ada dalam suatu negara. Yang keempat, menetapkan kebijakan sendiri berdasarkan kondisi daerah kekuasaannya. Lalu yang kelima ini memenuhi tujuan kedaerahan dan memberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri meskipun masih terikat dengan negara. Terus tujuan berikutnya itu pendapat lain menyatakan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan keadilan sosial. Nah, otonomi formal atau rumah tangga formal, nah ini adalah otonomi formal ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan ialah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian, daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintah pusat. Nah, terus untuk otonomi material atau rumah tangga material, dalam otonomi material, kewenangan daerah otonomi itu dibatasi secara positif, yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terperinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam otonomi material ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu urusan rumah tangga sendiri harus dilihat pada substansinya. Jadi, artinya apabila suatu urusan pada substansinya dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, maka pemerintah lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut. Nah, lalu untuk otonomi yang terakhir ya, ini otonomi real atau rumah tangga real. Jadi ini adalah merupakan gabungan antara otonomi formal dan otonomi material. Dalam undang-undang pembentukan otonomi ini, kepada pemerintah daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan wewenang lain secara bertahap dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Atau, dengan kata lain, otonomi real ini pada prinsipnya menyatakan bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama itu memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman. Yang kedua, otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten kota, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Yang keempat, harus memperhatikan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten kota tidak ada lagi wilayah administratif.
Lalu prinsip yang kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan prinsip yang keenam, asas dekonsentrasi diletakkan pada provinsi sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur. Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintah daerah juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat atau nasional kepada pemerintah lokal atau daerah dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan keputusannya dikenal sebagai otonomi daerah. Dengan pemahaman ini, otonomi daerah merupakan inti dari desentralisasi. Jadi, yang dimaksud otonomi daerah pada pokoknya selalu melihat otonomi itu sebagai hal, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, secara politik, desentralisasi merupakan langkah menuju demokratisasi. Dengan desentralisasi, pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. Secara sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah swakelola dengan memfungsikan peranata sosial yang merupakan social capital dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dengan peranata yang telah internalis, mekanisme penyelesaian mereka terpandang lebih efektif, efisien, dan adil. Sedangkan secara ekonomi, desentralisasi diyakini dapat mencegah eksploitasi pusat terhadap daerah, menumbuhkan inovasi masyarakat, dan mendorong motivasi masyarakat untuk lebih produktif. Secara administratif, akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik, baik Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maupun amandemennya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menganut pemikiran seperti itu, bahwa peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, kualitas pelayanan pemerintah, dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan trimatra yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan amandemennya yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Nah, menurut salah satu tokoh, Ball dan Lin, pada 1992, desentralisasi fiskal berkaitan dengan derajat otonomi fiskal dan tanggung jawab yang diberikan Pempus terhadap Pemda atau pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Fiskal menyatakan bahwa fiscal decentralization has to do with the of fiscal autonomy and responsibility give to subnational governments. Adapun menurut Max Musgrave pada tahun 1983 dalam Abel dan Yolmas pada tahun 1999, esensi sesungguhnya dari desentralisasi adalah bahwa Pemda mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk membiayai sendiri atau to own finance pelayanan-pelayanan lokal pada satu batas atau margin tertentu. Nah, desentralisasi fiskal menurut Ball pada tahun 2000 akan berjalan dengan baik jika mengikuti persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai suatu sistem yang komprehensif. Unsur-unsur penting pembiayaan dalam sistem desentralisasi fiskal adalah Pemda memiliki wewenang yang cukup untuk menggalang penerimaan adanya otonomi anggaran dan transfer tanpa syarat dari pemerintah atasan. Nah, yang kedua, uang mengikuti fungsi atau money follow function. Pada mulanya menentukan terlebih dahulu penyerahan tanggung jawab pengeluaran kepada Pemda, baru kemudian penyerahan tanggung jawab penerimaan ditentukan.
Yang ketiga, pemerintah pusat harus memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi proses desentralisasi. Lalu diperlukan sistem antar pemerintah yang berbeda untuk sektor perkotaan dan sektor perdesaan. Dan yang keempat, diperlukan sistem antar pemerintah yang berbeda untuk sektor perkotaan dan sektor perdesaan. Lalu, desentralisasi fiskal memerlukan kewenangan besar bagi Pemda untuk mengelola pajak. Pemerintah pusat harus mematuhi aturan-aturan desentralisasi fiskal yang telah dibuatnya. Selanjutnya, mempertahankan kesederhanaan. Selanjutnya, desain sistem transfer antara pemerintah seharusnya sesuai dengan tujuan reformasi desentralisasi. Selanjutnya, desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan tingkatan pemerintahan. Lalu, menerapkan batas anggaran yang ketat. Dan terakhir, harus ada pelopor bagi desentralisasi fiskal. Berdasarkan pendapat klasik G. Sabir, Shidmadan, Denis A. Prodinelli, ada 4 bentuk pokok dari desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi atau debirokratisasi. Yang pertama, dekonsentrasi adalah pengalihan beberapa kewenangan atau tanggung jawab administrasi di dalam atau internal suatu kementerian atau jabatan. Di sini tidak ada transfer kewenangan yang nyata. Bawahan menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggung jawab kepada atasannya. Sedangkan delegasi adalah transfer atau pelimpahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi-organisasi di luar struktur birokrasi pemerintah dan dikontrol tidak secara langsung oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, ada devolusi. Jadi, devolusi ini adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal oleh pemerintah. Desentralisasi simetris diterapkan untuk semua daerah otonom dengan prinsip sama dan sebangun. Evaluasi dari kebijakan simetris. Sistem kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang uniform atau simetris atau symmetrical decentralization di Indonesia juga telah menyebabkan ketidakseimbangan fiskal secara horizontal atau horizontal fiscal imbalance, terutama Indonesia bagian barat dan timur, Jawa dan luar Jawa, kota dan perdesaan. Ini adalah sebuah pembagian dari pemerintahan pusat kepada jenis-jenis kewenangan ya. Penerapan prinsip otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 Pasal 18 ayat 5 diwujudkan dalam otonomi yang berbeda atau asimetris, yaitu otonomi seluas-luasnya bagi kabupaten kota. Otonomi terbatas untuk daerah provinsi pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, otonomi khusus untuk Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 21 tahun 199, Provinsi Aceh, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, Jungto, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dan Otonomi Khusus DKI Jakarta, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007, serta keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013. Penerapan desentralisasi. Asimetris diharapkan menjadi strategi akselerasi pencapaian kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing daerah. Pola otonomi yang digunakan juga berubah dari simetris menjadi asimetris. Pada masa ini lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Nagore Aceh Darussalam yang isi otonominya jauh berbeda dengan isi otonomi daerah lainnya di Indonesia. Kebijakan ini diteruskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Perbedaan inti antara desentralisasi biasa atau simetris dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian atau
conformity, dan keumuman atau commonality dalam hubungan suatu level pemerintahan atau negara bagian atau daerah dengan sistem politik dengan sistem pemerintah pusat maupun negara bagian atau daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan konstitusional otonomi khusus. Pertama ini dalam pasal 18B, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Penjelasan pasal 18, dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturendet Landschapen dan Volkgemeinschappen. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Sedangkan landasan yuridisnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 122 keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Aceh dan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang-undang ini. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 226, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi provinsi daerah, khususnya Ibu Kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi DI Yogyakarta, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menyatakan pada pasal 339, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi provinsi daerah Yogyakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan saat penyampaian materi. Demikianlah ini yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan terima kasih.